Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang mana dengan judul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam. Hakikat pendidikan dalam perspektif Islam. Pengertian pendidikan Islam. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan, dan mendidik. Sedangkan menurut para ahli, pengertian pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menurut Patrick James M. McDonald, pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat atau behavior manusia. Yang dimaksud dengan behavior adalah setiap tanggapan atau perbuatan seseorang, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. 2. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Haji Abudin Nata MA dalam bukunya Filsafat Pendidikan tahun 1997. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsapan yang ditunjukkan oleh keselamatan untuk dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku pembangunan, tetapi sering melupakan perjuangan. Pendidikan berarti memelihara hidup ke arah perjuangan, tidak boleh melanjutkan hari kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. 3. Menurut Soedarga Purbakawaca, dalam arti umum, pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan perjalanannya, pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi kehidupannya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya. Dari pengertian para ahli di atas, disimpulkan bahwa pendidikan dapat diartikan secara sempit dan dapat pula diartikan secara luas. Secara sempit dapat diartikan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sampai dewasa. Adapun pengertian pendidikan secara luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan menjadi bagian kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan kaitannya dengan Islam, maka ada 3 istilah umum yang sering digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu 1. At-tarbiyah atau pengetahuan tentang Arab. 2. At-ta'lim atau ilmu teoretik kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. 3. At-ta'dib atau integrasi ilmu dan amal. Selanjutnya, syarat-syarat dasar dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam bersumber pada 6 hal, yaitu Al-Quran yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam, As-Sunnah, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas perkataan dan perbuatan para sahabatnya. Kata-kata sahabat, yaitu
mazhab sahabat, kemaslahatan umat, masalih, tradisi, kebiasaan masyarakat, dan ijtihad hasil para ahli dalam Islam. Keenam, sumber tersebut disusun dan digunakan secara hierarkis, artinya rujukan pendidikan Islam berurutan dari sumber utama yakni Al-Quran dan dilanjutkan hingga bersumber yang lain dengan tidak menyalahi atau bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan dasar dari pendidikan Islam adalah tauhid. Dalam struktur ajaran Islam, tauhid merupakan ajaran yang sangat fundamental dan mendasari segala aspek kehidupan. Penganutnya tak terkecuali aspek pendidikan. Dalam kaitan ini, para pakar berpendapat bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid. Melalui dasar ini dapat dirumuskan hal-hal tersebut sebagai berikut. 1. Kesatuan kehidupan. Bagi manusia ini berarti bahwa kehidupan duniawi menyatu dengan kehidupan ukhrawinya. Sukses atau kegagalan ukhrawi ditentukan di duniawinya. 2. Kesatuan ilmu. Tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, karena semuanya bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kesatuan imam dan rasio. Karena masing-masing dibutuhkan dan masing-masing mempunyai wilayahnya, sehingga harus saling melengkapi. 4. Kesatuan agama. Agama yang dibawa oleh para nabi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip pokoknya menyangkut akidah dan akhlak tetap sama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. 5. Kesatuan kepribadian manusia. Mereka semua diciptakan dari tanah dan roh ilahi. 6. Kesatuan individu dan masyarakat. Masing-masing harus saling menunjang. Selanjutnya, tanggung jawab pendidikan dalam perspektif Islam. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala kesatuannya. Artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan sebagiannya. Tanggung jawab ini pula memiliki arti yang lebih jauh bila memakai imbuhan bertanggung jawab. Dalam kamus tersebut diartikan dengan suatu sikap seseorang yang secara sadar dan berani mau mengakui apa yang dilakukan. Kemudian ia berani memikul segala risikonya. Tanggung jawab untuk mengantarkan peserta didik ke arah tujuan tersebut, yaitu dengan menjadikan sifat-sifat Allah sebagai bagian dari karakteristik kepribadiannya. Tanggung jawab tersebut mestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi diminta melakukan sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih terasa sulit. Merasa keberatan, bahkan banyak orang merasa tidak sanggup jika diberi suatu tanggung jawab. Tak jarang banyak orang yang sangat senang dengan melempar tanggung jawabnya. Dengan kata lain, suka mencari mengkambing hitamkan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari perbuatannya yang merugikan orang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Semua kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabnya atas orang yang dipimpinnya. Seorang pengusaha adalah pemimpin dan penanggung jawab rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab keluarganya. Dan seorang wanita adalah pemimpin dan penanggung jawab rumah dan anak-anak dan suaminya." Imam Ja'far Shadiq
berkata, ada 3 hak yang dimiliki anak atas ayahnya: memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, dan bersungguh-sungguh dalam mendidiknya. Tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Yang pertama, orang tua, keluarga. Adapun pendidikan yang harus pertama kali diberikan oleh orang tua atau keluarga ialah pendidikan agama dan spiritual. Adalah pondasi utama bagi pendidikan keluarga. Pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak pendidikan jasmani. Islam memberi petunjuk kepada kita tentang pendidikan jasmani agar anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan bersemangat. Pendidikan adalah meningkatkan kemampuan intelektual anak, ilmu alam, teknologi, dan kemodernan sehingga anak mampu menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan alam, rangka menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Pendidikan sosial adalah pendidikan anak sejak dini agar bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Di antara prinsip syariat Islam yang sangat erat pendidikan ini adalah prinsip ukhuwah Islamiyah. Firman Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras-keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Oleh karena itu, mendidik dan mengajar anak merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting dan berat yang diletakkan di atas pundak kedua orang tua. Tahun pertama dari usia seorang anak adalah masa yang sangat menentukan. Pada manusia itu kepribadian anak belum terbentuk dan ia siap menerima segala macam bentuk pendidikan. Kebetulan pada periode ini seorang anak berada dalam pelukan kasih sayang ibu dan pengawasan ayah, dan berbagai potensinya berkembang di bawah pengaruh perilaku dan perkataan keduanya. Begitu juga kepribadian masa depannya. Selanjutnya, guru atau sekolah. Pengertian guru dalam perspektif pendidikan Islam, guru disebut sebagai al-ruh, yaitu orang tua spiritual. Artinya setiap guru, khususnya yang beragama Islam, terlepas apakah dia guru bidang studi agama atau tidak, bertugas dan memiliki tanggung jawab dalam membimbing dan mendidik dimensi spiritual peserta didik sehingga melahirkan akhlakul karimah. Guru membawa misi penyempurnaan akhlak sebagaimana misi diutuskannya Rasulullah SAW. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dalam paradigma Jawa. Pendidik diidentikan dengan gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Karena guru mempunyai seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru dan diikuti karena guru mempunyai kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya. Peranan dan tanggung jawab guru dalam pendidikan. Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendomani dasar-dasar
sebagai berikut. Mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Senantiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. Dari masa ke masa, guru hendaknya menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Senantiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan, kesejahteraan, dan keamanan umat manusia. Harusnya mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.